ya. Fungsi dari coach wajib banget tuh bisa begitu. Jadi jembatan ya. Jadi jembatan. Untuk melihat juga Dania, kita akan masuk ke dalam pick and ban untuk match pertama kita, game yang Wah, pertama. kena langsung. Gak ada Loye. Joy kena, Joy kena, Fredrin Fredrin kena. Ah, ini dia Om. Akan menggunakan apa nih kira-kira? Wih cepet banget nih. Hayabusa ban, karena memang Chibi kan kemarin Hayabusanya juga on fire banget ya. Susah untuk bisa ditangkap, Licin selalu ada opening buat dia, apalagi kalau sampai snowball di early game. Bruno juga sudah tidak ada. Akhirnya tanpa Bruno, dari marksman-nya bisa berganti-ganti juga ya. Bisa jadi kita melihat untuk wajah-wajah lama. Ya. Farid misal bisa keluar. Antara Zuxin dan Eve akan menjadi korban di sini Om. If Atau mereka akan bergerak dulu menuju ke area-area XP ataupun dari romernya yang sekarang ya kita tahu lah Hylas ganggu banget, Hilda ganggu banget, iya, Povi-nya ganggu banget. Hylos material untuk di first pick ya sebenarnya sekarang ya. Hilda. Yep, Hilda yang kena kan? Oke, jadi If dan Chusin bakal diadu nih berarti. Yap, Tinggal Hylosnya mau diambil sekarang kah buat Hylos? langsung kah? Langsung? Ini kesempatan nih. Cuman di sebelah nantinya pun akan bisa menggunakan dengan hero-hero ya udah di area mid yang bisa diambil duluan gitu loh. Iya. Cuman sekarang kan udah keluar nih. Biasanya yang match up-nya kalau kita mau berbicara di area mid itu antara If dan juga Zuxin deh. Dua-duanya terlepas. Dua-duanya bisa ketemu. Ya, atau tiba-tiba ada yang beda ya, Valentina. Betul. Yang diambil. Bukan kedua hero tersebut. Ya, ini banyak-banyak potensi untuk bisa dijadikan sebagai first pick dan kita tinggal menunggu. Bahkan Fanny pun ada. Iya. Berani gak sekarang buat buka Fanny-nya? The immortal one chose me No, to tidak vanquish ternyata. the shadows that plague Suyo. this world. Jauh dulu. Suyo diambil. Dan Chow-nya fast pick ya. Sekaligus menjadi salah satu bentuk deny bersama dengan Chusin-nya. Dua hero yang memang cukup strong. Apalagi untuk bisa memegang hero-hero typically fighter dan juga tank. Ini Yap. bakal gak enak banget ketemu dengan Chusin. Oke. Dan mereka mungkin akan harus menambah lagi bagaimana hero-hero yang emang bisa menggocek juga ke arah dari Zuxin. Karena untuk mendekat malas ngejauh ada Chow. Iya. Ini pilihannya cukup baik nih di awal-awal untuk BTK. Yap. Dan jangan lupa nih ya, kalau BTK bahkan ya mereka membawakan Hylos juga. Itu sampai ketempel dengan Hylos. Kena dengan Chusinnya udah gak bisa gerak kemana-mana. Udah pasti kena knock up, knockdownnya cepet banget. Kena efek slow. Kena banting lagi ke belakang. Capek banget. Capek banget ya. Alright, ada Yif kalau mau diambil sekarang. Tapi apakah Yif ini sebuah pilihan juga? Karena akan bisa diserang dengan Chow, Cecil, Cecil dan Yif, dan ada Glue. Wah. Pas respons buat Glue, dan ini Glue juga lagi naik down ya sekarang ya. Kayak lagi up di M Series. Ya. Di awal-awal hari mungkin kita agak jarang melihat Glue, tapi semakin lama semakin banyak untuk Glue yang keluar. Karena memang Glue ini sangat-sangat cocok untuk memegang hero-hero badan. Dan Glue tersedih yang gua Waduh, ada Glue tersedih. ada. Ada. Yang sejauh ini adalah Glue-nya Kid Bomba. Di saat mereka kemarin kalau tidak salah melawan CFU ya. Karena kan Oh, lawannya iya. Vexana Om. Oh, Lawannya Vexana apa Faramis? Faramis deh kalau nggak salah. Faramis lawannya. yang meledak ya dia. Iya, kalau dia ngulti gak bisa. Jadi jalan kaki Jadi sendirian ya. satu game 80%-nya dia nggak ngulti Om. Cuman di awal-awal doang. Pas masih di landingnya. Tapi kalau udah masuk ke team fight, wah gak bisa ngulti. Susah memang sih kalau ketemu dengan hero-hero kayak Faramis, terus juga dengan Vexana ya. Tapi ada tadi fun fact ya. Kalau dari Chibi nih sebelum mulai dia bakal nyanyi lagunya Rose. Gue lah. Apa tuh? Apa tuh? nyanyi dia. Oke, gak ada chip. Gak ada gengkingan aneh yang bisa dilakukan oleh Come on, Dexter. Famos. Gak ada Cloud juga. The Cloud, wow. Ya, Cloud sebenarnya cukup oke sih kalau Cloud nih. Karena full stacknya langsung maksimal kan Ya. kalau sampai ada split-split yang dipakai. Cuman ntar gimana cara mereka untuk bisa mendapatkan si Cecilnya ini ya. Iya. Andai kalau tidak Cecilia bisa nge-push dari stack yang dia milikin. Waduh team fight-nya remuk ini mah. Yep. Karena nggak ada yang bisa langsung ke belakang nih, siapa ya? Joe Flicker paling deket sih, Joe Flicker. Iya. Alpha nggak mungkin Flicker kan Oh. Retribution. XP mau tabrak belakang. Yuzong mau dikeluarin sekarang. Apa hero ya salah satu hero yang udah lama hilang ini. Oh ya, Yuchong bisa, kalau enggak siapa ya lagi yang bisa lompat ya? Lapu juga lama Iya, banget Lapu loh. kita ada, nggak- Khalid ada masih. Masih bisa, Segatot kan. Betul, Gatot juga masih ready gitu loh. Yap. Karena kalau tidak ada yang tabrak belakang ini selesai nih Pak. Dan bahkan mereka masih bisa mainin satu marksman lagi sih, marksman Iya, jarak. Marksman aja tadi yang mungkin bisa tabrak belakang, Cloud udah dihilangin juga. I will choose my Tatan. own path. Oh, Arlot. Ya, Arlot Ben. Sisinya sudah mulai agak-agak dikurangi. Beatrix, alright, masih dengan front to back berarti.
untuk BTK. Jadi tim Famos nih, kalau kita bicara soal marksman yang lagi naik juga sekarang, 1-1 hero Anda. Itu bisa banget buat keluar. 1-1. 1-1. Tapi kalau mau ketemu dengan laning juga ya Beatrix lumayan ya tricky lah buat lawan ya. Yep. Terutama buat di early game kalau sampai ada bantuan yang langsung ke goal. Karena sekarang juga kan ada perubahan lagi, ada beberapa player yang menggunakan Malfigan langsung ke arah Beatrix di First item. pertama Iya. gitu loh. Dan itu kan sangat membantu sekali om, jaraknya jadi jauh, enak banget gitu. Iya. Tuh makanya kayak Bruno kenapa naik juga ya. Ya, Dan Malfigan-nya masih dengan Kari dan juga Carmilla. Wow. Paketan yang dikeluarkan oleh Famos. Kari Carmilla. Kombinasinya boleh-boleh nih areanya nih. Alright, tapi sebenarnya Famos juga bukan tanpa minus ya. Minusnya mereka juga jelas ini untuk tangkap cusinnya siapa. Gak ada sama sekali. Jadi mungkin kartunya nanti dari BTK ya ada di cusin. Kartunya buat Famos nanti juga bakal nih ada di Cecilian-nya. Yap. Dan Hira tabrak belakang seperti apa? Atau emang mau ngebadanin di depan aja nih? Kalau ngebadanin depan Berapa lama gitu loh? iya gak bakal lama sih. Berapa lama dia bisa bertahan? bertahan? Ya at least mungkin biar Cecilian gak ada damage dulu deh. Masih banyak pilihan loh, Terisla juga masih ada gitu dan benar Terisla. Ya oke. Langsung dibuka ya buat Terisla ya. Jadi ini lebih ke buat megang juga nih. Biar Glue mungkin Suyo atau bahkan dengan si Carmilla kalau sampai terlalu ada di depan penalty zone bakal bisa menutup mereka juga. Yap. Jadi langsung aja teman-teman ya. Kalau tadi predik dari Pak Pulung dan juga Om Wawa kita 2-1 untuk BTK. Nah untuk kalian nih, boleh nongol di kolom komen. Coba predik-prediknya lah. Ya bisa Boleh lah. langsung nongol di kolom komen. Kita mau lihat sebanyak apa nanti yang emang benar, sebanyak apa yang rungkat. Wow. Yap, karena secara permainan tipikalinya ini mungkin dari BTK ya. Sebenarnya aku berharap mereka ini agak sedikit pasif sih buat gameplaynya mereka ya. Tapi ternyata dari Famos juga mereka nggak terlalu pengen untuk menang di early game. Yap. Mereka bakal ngincer nih buat di late game-nya juga. Betul. Jadi seharusnya kita akan melihat permainan yang cukup pasif lah dari keduanya ini untuk di early game. Ini Kari butuh waktu, Cecil butuh waktu, Suyo akan bekerja keras di awal-awal. Jadi langsung ya teman-teman. Match pertama kita di hari ini. Best of 3 series. Siapapun yang menang akan lanjut ke knockout stage dan siapapun yang kalah, mau tidak mau harus pulang ke regionalnya masing-masing. Yap, let's go ini dia. Game pertama ya. Dan lihat Zorn-nya udah mulai recall lagi loh. Baru mulai, sudah ada recall dari Zorn. Dan dia hanya akan mengawal Chibi dulu untuk mendapatkan orange buff dia terlebih dahulu. Jadi kalau kita bicara Alpha dan juga Suyo nih, ini adalah kedua jungler yang memang sering bertatap muka. Tapi Hun. Oke, itu dia pergerakan dari Hun. Apa yang terjadi mana Hunnya menjadi korban yang sangat cepat. Belum 40 detik om. Wow. Oke, tapi satu yang aku notice ya, di sini Hun menggunakan Purify loh. Tapi ya bicara soal Purify ada M6 Pass yang sudah hadir teman-teman semuanya. Ini kalian bisa dapetin juga banyak sekali keuntungan ya. Battle Emote Cloud, Modern Avatar M6 Glory, Battle Emote Baxia, dan bahkan ada skin spesial baru Baxia Dauntless Shield. Yap. Itu secara gratis. Tuh, jadi kalian bisa langsung ambil guys ya. Kalian buka langsung dapat skinnya Cloud tuh. Yap. Kalian mau berusaha ada skin Cloud yang prime-nya tuh. Iya, Wis, mantep di level 75. 75 ya. Pulung udah 150 kan? Dikit lagi. Dikit lagi. Dikit banget lagi. Nanti tinggal menang guys koin loh. Iya. Jangan sampai kacau nih guys koin dia. Tapi ya balik lagi aku pengen bahas soal Purify sih. Karena menurut gue di sini dengan penggunaan Purify yang dipakai, apakah di sini sudah cocok juga ya? Karena Purify memang cuma 90 second, tapi dia akan bisa dikejar loh. Iya, kalau aku sih Flicker Iya. kalau kayak begini. Tim Flicker, wait, Shark sejauh ini masih bisa membuat sebuah barricade untuk bisa membuat pagar agar tidak ada jarak yang begitu dekat antara tim Famous dan juga Bloodthirst King. Ini tim Famous sudah mulai agresif ya tadi. Agresif banget sih dia ya. Alright. Brave Smite ternyata ya buat choosing, buat Hood. Dan ada 3 Impure Rage ini dipakai oleh tim Famos juga. Bahkan ada 3 Tenacity loh. Sama-sama strong dan Karinya di sini akan bermain defensif saja dengan basic command emblem yang dipergunakan Tenacity dan juga ada 1 buah Swift. Dan keuntungan mungkin untuk BTK sebenarnya adalah setup di Turtle ini ya. Sebenarnya mereka lebih punya damage-nya karena mereka membawakan Alpha. Yap. Jadi Shorn dengan Carmilla berada di roamer, wah ini sih enak untuk ngejarnya ataupun ngebuka lagi nanti dari Curse of Lane yang dia milikin. Yap. Masuk dalam satu area nih, belum lagi ada tambahan damage dari siapapun, tapi penalty zone-nya
sudah dikeluarkan, tidak connect karena siapa namun pada berbeda. Satu dua Wave Dragon udah langsung dikeluarkan dan Chibi menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Hanya saja sejauh ini Retribution-nya belum dikeluarkan. Fight Chicken mencoba untuk bisa mendekat, tapi ternyata Turtle-nya berhasil diamankan oleh Sor. Kesabaran yang udah langsung dikeluarkan pula, terjebak Hun sendirian. Dimana Mobazen tadi diusir jauh banget ke belakang, Om. Iya, tidak bisa mendekat sama sekali juga. Dan ya Turtle yang pertama masih bisa diambil dengan tim Famos ya. Cuman ini perform dari Warlord sendiri dengan Cecilion yang dipakai. Ini memang belum terpick off ya, tapi setidaknya sudah ada stack yang lumayan lah yang cukup membantu nantinya Warlord nanti ke depannya juga. Nah ini dia dari Shaq yang berusaha untuk masuk juga, tapi hanya memberikan sedikit gangguan, bukan ancaman. Jadi kita masih melihat Warlord yang masih cukup aman-aman saja nih untuk mengumpulkan stack demi stack. Dan juga adanya kedamaian ternyata ya untuk di area top lane. Meskipun menang jarak dari Zia-nya, tapi belum bisa dapetin advantage yang terlalu jauh. Ini nggak damai-damai banget rupanya ya. Yap, Udah damai. berkunjung deh, tapi dihalangin. Yap. Di bawah juga Glue, Terisla. Itu jelas bakal aman-aman juga dan ya sesuai dengan prediksi ya. Dimana di awal sini dari kedua tim hanya akan farming dulu. Akan membuat dari goldnya jadi mungkin juga hanya dengan sebatas early aggression yang terjadi tadi dari First Blood dan juga pertempuran di objektif Turtle. Dan sejauh ini juga ya belum ada yang mau terlalu masuk juga. Tapi ini Warlord berani banget kan? Yap. Mates tapi jalan di depan dari tanknya dia, dari romernya dia. Taknya pede banget itu maju-maju juga dengan. Hehe. The Warlord memancing kayaknya nih. Kasih di recall juga dengan Zone Yep. juga. Oke, ada Mobazen sekarang yang udah masuk ke dalam area mid. Di mana Sor masih dalam rumputan. Sampai berapa lama dia akan menunggu di dalam area tersebut karena Fight Chicken penalty zone dan dikeluarkan terlalu lama seperti yang tadi. Ataupun memancing karena beberapa player untuk bisa maju ke area terdepan di mana dirinya bisa langsung masuk ke dalam tubuh dari Cecilion. Tapi sejauh ini Sornya pun masih bertahan. Malahan Hunnya yang hampir menghilang dari keseluruhan XP yang dia miliki dan satu orang. Berhasil didapatkan Chibi menjadi korban untuk kedua kalinya. Bahkan untuk sekarang Sornya pun menjadi korban pula di tempat yang berbeda. Smooth. Bisakah kabur? Bisa. Yap, tapi tim fight yang bagus ya dari BTK tadi. Dimana memang meninggalkan EXP Lane tadi untuk Fight Chicken. Tapi membuka peluang juga untuk mereka bisa memenangkan pertempuran di area mid. Dan bahkan untuk membuka lagi-lagi nih ya Turtle yang bakal di start oleh BTK dan diambil oleh BTK sekarang. Jadi untuk Turtle-nya sudah mulai imbang satu sama. Tapi dari goldnya nih ya, keunggulan jelas untuk BTK karena mereka dapetin point kill tadi. Pancingan dari Carmilla padahal tadi udah bagus Om ya. Yap, tapi dia menunggu cukup lama sampai akhirnya dia mau menggunakan body pasifnya. ya, cuman sayangnya tadi Carmilla-nya itu Curse of Blood-nya terlalu cepat dipakai dengan dia. Wait, tempat yang lain Shark masih berhasil untuk pergi. Ada flicker yang dikeluarkan Selamat dan Hun menjadi satu backupan utama di area river barusan. Alright. Tugas dari Warlord nih ya sekarang ya. Mungkin kalau bisa dibilang Famos, ya mereka harus menjaga Warlordnya. Dari BTK mereka harus menjaga untuk Hunnya agar tidak langsung bisa terkena instant pick off. Walah. Kayak tadi tuh mau ngulti ke depan deh, tapi karena ada efek stun atau seperti apa. Kan kalau Terisla kan kayak gitu kan. Emang ya? Kita ngulti tapi kayak kena stun sebelumnya gitu. Tapi pas udah selesai jadi ngulti langsung. Oh, bisa jadi sih. Tapi lihat nih Mobazen 1 lawan 3. Waduh, 1 lawan 3. Ada Sanguine Claw, 1 lawan 4. Dan selesai. What? Alright. Tapi di bagian topnya ternyata akan ada pertukaran yang didapatkan oleh BTK. Karena mereka akan mendapatkan juga mungkin untuk bagian inner turret. Dari tim Famos bagian top, masih bisa di defense. Nah, area midnya juga masih cukup ramai sekarang. Dan lihat Hunnya ini sangat-sangat mengganggu dengan Lantern Flare yang sudah dibuka secara terus-menerus. Tidak ada Lantern Flare yang berakhir tadi selalu untuk bisa membuka open vision. Jelasnya untuk BTK juga dari Shock. Harus terkena satu buah bad impact dan tim Famos tidak agresif sebagaimana yang kita harapkan dari permainan mereka. Iya karena mau nggak mau kan di sini Chibi doang di awal-awal. Cibi bahkan udah 2 kali tumbang. Iya, Chibi 2 kali. Udah hancur lagi tuh estimasinya. Ya, masih ada Nets sebenarnya, staff buat Nets. Dan Warlord first item langsung ke Wishing Lantern ya sekarang ya. Yap. Oke. Objektif sesaat lagi akan muncul. Turtle akan muncul. Seperti apa lagi pertempuran di antara kedua tim ini? Yap, karena hanya Turtle di sini yang akan memancing untuk adanya team fight ya. Dan langsung di start juga BTK. Ingat mereka punya damage-nya, jadi mereka bakal start untuk Turtle-nya. Sekarang ini adalah Turtle yang ketiga. Smooth bersih-bersih dulu nih ya. Tapi secara untuk di area barisan depannya sebenarnya tim Famos pun mereka masih cukup oke karena mereka punya Smooth. Ada satu lagi The Wave Dragon yang udah langsung dikeluarkan dan Smooth menjadi korban penalti zona connect tadi karena 2 player. Tapi itu sekarang Netsnya pun langsung diusir mundur jauh banget ke tempat yang berbeda dengan ada efek bakaran dalam tubuhnya. Tapi siapa menjadi korban malahan sekarang Chibi hampir saja
hilang untuk ketiga kalinya. Wow, alright. Meskipun mendapatkan turtle tadi, tapi tim Famos harus membayarkan dengan 3 pemain mereka yang juga tumbang sekaligus dengan mid turret yang bakal diambil oleh BTK. Rugi-rugi. Ya perugi nih berarti jatuhnya ya. Karena ya mid turret yang udah pecah juga, jadi vision mereka pastinya akan sedikit terhambat. Dan Chibi punya War X sekarang. Chibi-nya sudah mulai terpantau, ada shot di dalam bushnya, hanya akan memantau juga mengganggu sedikit Mobazane. 1 buah Queen Swing setelah tadi ada War X. Ya biasanya ada Brute Force juga setelah itu. Tapi tim fight belum terlihat dari tim Famos ya. Gak terlalu banyak pergerakan dari Chibi yang bisa dilakukan Om ya. Gak bisa sih. Karena dari tadi dari tiga hal yang udah kita lihat ya masuk bonyok. Ini doang selamat nih. Karena tiap kali mau masuk kalau sampai terlalu lama juga tim fightnya ada Lantern Flare. Yap. Siap-siap keangkat ke atas lagi nanti dengan Chusin. Antara Shark-nya ini hanya akan menjadi sebuah pancingan dulu ya. Atau bahkan bisa membuka Way of the Dragon kalau tepat sasaran. Akan mengurangi jumlah pemain dari tim Famos dulu. Ya, untungnya adalah dari Chibi masih bisa menyamakan dari leveling yang dia milikin dari Mobazane walaupun udah kena 2 kali loh Om. Yep. Setidaknya masih bisa loh ngedeketin ataupun menyamakan. Wih, Sky Pierce. Nah ini nih. Alright, ada Sky Pierce di tangannya Chusin. Jadi sekali lagi nih semakin lama bermain-main di area dari Lantern Flare akan cukup berbahaya terutama dengan hero-hero yang sudah memiliki low HP ya. Jadi masih di defense sebenarnya untuk inner top turret dari tim Famos. Oke, Reckless Blood langsung dikeluarkan, tertangkap basah. Sementara sekarang Mobazane menjadi orang terdepan dan benar saya Mobazane menjadi orang yang pertama langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Dan Carmilla masih sempat untuk bergabung bersama dengan Cecil. Yap, tanpa Mobazane sekarang. Ada kemungkinan dari tim Famos mereka akan start langsung di Lord atau mereka bisa push jauh dulu untuk lane bagian bawah ya. Karena sebenarnya juga untuk respawn time dari Mobazane ini masih bakal on time nanti untuk bisa join untuk memperebutkan Lord ini. Masih dengan dipegang oleh tim Famos. Ya. Alpha HP. Ini Point Chicken mau lompat ke arah terdepan, gak tapi untungnya. Coba lihat Smooth ya, langsung mencoba untuk bisa mengganggu ke arah beberapa player dan juga mengusir beberapa pemain dimiliki oleh Bloodthirsty King. Ada Lord yang udah berhasil diamankan oleh tim Famos dan mereka pun pulang sekarang. Oke, tanpa kerugian sama sekali untuk tim Famos. Jadi mereka lah yang unggul tadi. Dan bahkan Chibi punya 1 buah Melvic Roar juga. Nah ini dia dengan deretan item yang sudah diselesaikan oleh tim Famos ya. Ini mereka udah punya damage yang cukup sekarang. Tadi kita bilang dari early game mungkin mereka gak cukup. Tapi sekarang dengan item misalnya yang dipegang dengan Chibi 3 item damage yang dipegang. Dari Melvic, terus juga kita melihat ada Hunter Strike dan juga War X. Itu adalah 3 item yang memang cukup menyakitkan ya. Sekali lompat ke depan dengan Blade Surge-nya ya bakal sakit terutama dengan tambahan dari Coil. Oke, Cross Blood-nya dikeluarkan lagi sama Wah, tapi White Chicken-nya tertinggal. White Chicken jadi korban. Yep. Dan masih di recall ternyata. Datang dari pemain yang berbeda seharusnya tadi. Siapa Zone ya? Masih Zone. Sementara Lord-nya dibiarkan untuk melakukan slow push dulu untuk di bottom lane. Jadi 3 lane push bagi tim Famos di topnya lihat. Karena gak terlalu bagus untuk bagian top. Wait. Ditendangkah? Tidak mau ternyata membawa. Itu adalah Sword. Dari barusan. Ada sebuah serangan psikologis yang memang sudah dilakukan. Sanguine Claw-nya connect tadi. Ya, dan yang menyeramkan sebenarnya adalah combo dari Sanguine Claw dan juga Bad Impact ya. Yang dilepaskan dengan Warlord juga ini sudah mulai terlihat berasa. Damage yang bakal diberikan, apalagi dari Sanguine Claw kalau bisa mengumpulkan lebih dari 1 hero dan bahkan langsung terkena Curse of Blood. Wow, itu damage-nya sakit banget ditampar dengan Bad Impact. Oke, sebentar di bagian tengah ada Sanguine Claw tadi yang connect. Zia harus pergi ke tempat yang jauh lebih aman. Akan seperti apa lagi pertempurannya. Namun barusan ada Banner Red yang memang sudah dikeluarkan pula. Sejauh ini Bloodthirsty King mereka tertekan. Yap, masih tertekan tapi belum bisa naik ke atas juga ya untuk tim Famos. Masih ada base shield turret yang dimiliki oleh WTK-nya dan reset positioning tim Famos. Mereka mundur dulu, mereka akan kembali farming. Tapi secara level, ini semuanya sudah mulai unggul bagi tim Famos. Ini kelihatan kayak mereka unggulnya pelan-pelan, tapi akhirnya cukup pasti untuk tim Famos bisa mengconvert semuanya untuk mendapatkan kemenangan di fight. Warlord udah dikasih nih, purple buff nih. Dikasih nggak? Kasih. Dikasih, udah nge-spam udah. Yep. Di tempat yang lain, akan ada pertempuran kah? Namun barusan, sakit banget Smooth. Menjadi korban. Banner Red sudah memberikan damage-nya. Wow, sayang sekali ya. Mereka butuh badan tadi dan Smooth lah yang harus tumbang juga tanpa kehadiran dari Glue. Dari BTK-nya mungkin mereka akan mencari jalan yang lain seperti lebih meminimalkan untuk area-area jungle yang dimiliki oleh tim Famos ya. Karena belum ada objektif pasti yang bisa diambil dulu. Masih dengan 20 second sebelum Lord-nya akan spawn juga. Dan di bagian bawah, ini adalah angka yang cukup bagus ya. Dari Chibi yang mendorong juga untuk lane bawahnya. Jadi mereka akan enak nanti untuk start
di Lordnya juga. Meskipun sekarang kelihatan BTK mereka akan set up terlebih dahulu untuk mendapatkan Enhanced Lord. Yap, ini Hun lagi razia. Razia banget. Cari-cari dulu. Siapa yang ada dalam rebutan? Keluar. Anda sudah terkepung. Betul, jadi semuanya bisa terdeteksi juga lah dengan Lantern Flare ya. Dan Lordnya Enhance. Sudah mulai terlihat juga Sanguine Claw yang harus bisa dihindari sekarang oleh pemain-pemain BTK. Mereka tidak bisa hanya diam di satu titik ya, tapi harus rajin untuk bergerak juga. Nah ini dia, Retribution sama-sama level 15. Akan menjadi milik siapa apabila nanti dari masing-masing jungler masih bisa bertahan. Karena Smoothnya sudah mulai maju ke area terdepan mencari informasi siapa saja yang ada di dalam rerumputan. Ya, masih dengan tarik ulur ya berarti sekarang. Dan juga masih dengan sedikit pancingan sebenarnya dari tim Famos. Buset dah itu jaraknya. Ya, ingat mereka masih punya Sanguine Claw. Wait, mau diajar dan terpisah untuk kali ini. Langsung dikeroyok begitu SCB. Terpisah dari rekan-rekannya. Menjadi sebuah keunggulan untuk PTK. Ya, jelas ini adalah keunggulan tapi Waduh, ya, bisa 2 bar. itu damage yang dalam banget ya. Bad impact loh, Sanguine Claw juga. Tapi ingat, Mobile Zain masih punya spell still ya. Dari pasif untuk Alpha itu sendiri. Dan ini tanpa Retribution yang sudah dipakai juga sebenarnya buat Chibi. Dia juga masih menunggu untuk kembali respawn ya. Tim Famos jelas sangat terus. Oke, dan Retribution berhasil diamankan oleh Mobile Zain. Akankah mereka melawan coba pertempuran kembali? Tapi ternyata benar saja Sorn masih berhasil untuk bergabung bersama dengan Cecil. Iya, masuk ke Warlord ya. Diambil dengan Warlord tadi. Nyaris. Enhanced Lord diambil oleh BTK ini. Jadi ada sedikit pukulan balasan ya. Karena kita melihat Chibi jalan sendirian dan harus terpunish. Tanpa backupan sama sekali berhadapan dengan 3 pemain sekaligus. Dan slow push oleh BTK. Mereka akhirnya kembali unggul nih. Dari goalnya memang saling kejar-mengejar satu sama lain. Karinya ini. Kita tinggal menunggu juga untuk Nets-nya. Kapan akan bisa memberikan impact yang besar juga. Karena Nets kalau mau maju agak depan ini lumayan sulit buat dia. Ya, Devil Queller tadi dikeluarkan. Sementara sekarang mereka mencoba untuk bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh tim Famos. Ada Smooth di area atas. Lord berhasil menjebol. Mereka berhasil mendapatkan karena satu pertahanan yang dimiliki oleh tim Famos. Sementara sekarang di bagian tengah mereka mencoba kembali. Yap, masih dengan Lordnya yang berjalan ya. Untuk di area top juga. Bisa di-clear sekarang bagi tim Famos. Dan BTK mereka masih belum menemukan jawaban untuk langsung menabrak ya. Karena Waduh, Mobile Zain, apa yang dia lakukan? Spear of Alpha ke depan. Dan langsung terpunish begitu saja. Wow, misklik kah? Mau keluar kah tadi, mau kabur kah? Tapi Misklik kam? Harusnya spill apa untuk kabur dan ke arah teman-temannya dong. Ya, tapi ya, ini Warlord-nya nggak ada jawaban sekarang sih. Kayak dia itu selalu main aman di bagian belakang juga. Dan tadi kita melihat bagaimana sulitnya untuk BTK untuk bisa naik atau menyerang ya. At least untuk nabrak base turret-nya aja mereka itu masih sangat-sangat respect sekali. Nah, ini kesempatan lagi untuk Famos nih. Mereka bisa membalikan keadaan. Yap. Dengan tempo yang sudah agak dipegang lah dengan tim Famos. Apalagi tadi kalau nggak salah lihat ada Melvic Gun ya. Dibeli dengan Nets juga. Seharusnya Nets sudah full equip. Udah lengkap semuanya juga. Dan mereka bisa memainkan tempo Deadpool lah sekarang. Udah kumpul semua. Kersoblan. Waduh, connect nih 2 orang. Hilang langsung seketika. Namun pergerakan dari Shark tidak akan bertahan jauh lebih lama. Hanya sekarang Smooth coba masih bisa menahan damage yang bisa dihasilkan oleh Zia. Dan juga Evakualiter di bagian belakang menghantarkan damage yang cukup besar untuk Zia. Ya, dan bahkan ini belum selesai ya. Waduh lagi. Yap, masih dipush oleh tim Famos. Mereka masih mengirimkan juga wave minion bagian mid di bagian topnya. Lihat semuanya berjalan dan bahkan ini 3 lawan 5 sekarang. Oke, 3 lawan 5 dipanah kembali. Tapi Zia di bagian belakang dengan banner range yang dia miliki. Masih ada 1 wave minion yang akan masuk lewat atas. Akan seperti apa lagi pola serangan dimiliki oleh tim Famos. Karena mereka seperti harus berfokus dan game pertama menjadi milik dari Famos. Oh, alright. Game pertama ya, game yang cukup unik sebenarnya. Karena dari masing-masing tim pun kita bisa bilang tidak ada yang terlalu bersih ya. Iya. Untuk keduanya ada sedikit... Aduh blunder sih ini Om sebenarnya game pertama ini ya. Ada sedikit misplay yang terjadi tadi. Dan ternyata dengan punishment. Hilangnya Mobile Zain tadi. Wow, itu langsung dibalikan juga loh. Tim Famos mereka berlari dengan sangat-sangat cepat untuk menutup gamenya. Yang tadinya terlihat mungkin gamenya bisa jadi game yang sangat panjang.